Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida dengan NIM 2023 1010 1007 dari kelas A angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan dimensi tindakan komunikasi terapeutik dengan teknik konfrontasi. Nah, sebelum pada pembahasan yang lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan teknik konfrontasi? Konfrontasi merupakan suatu tindakan interpersonal yang dilakukan oleh perawat untuk dapat memfasilitasi, memodifikasi, dan perluasan dari gambaran diri orang lain. Nah, untuk tujuan teknik konfrontasi itu sendiri, yaitu agar orang lain dapat sadar dengan ketidaksesuaian pada dirinya sendiri dalam hal tingkah laku, perasaan, dan kepercayaan. Terdapat 4 cara dalam melakukan komunikasi dengan teknik konfrontasi, antara lain yaitu: yang pertama adalah clarify, yaitu membuat sesuatu lebih jelas agar dapat mengerti keadaan yang terjadi. Untuk cara yang kedua, yaitu articulate, adalah dapat mengekspresikan opini dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Cara yang ketiga, yaitu request, adalah permintaan atas apa yang dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu cara yang keempat, adalah encourage, memberikan support, harapan, dan juga kepercayaan. Berikut merupakan suatu kasus dengan teknik konfrontasi. Ananda Nadia Febrianti berusia 16 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Jatiroto dengan diagnosa medis kanker. Pasien telah dirawat selama kurang lebih 2 bulan dan mendapatkan pengobatan berupa kemoterapi. Pada saat perawat Nurul Farida yang berjaga pada shift pagi sekitar jam 8 akan memberikan atau membantu pasien meminum obat. Pasien menolak dengan alasan pasien ingin segera pulang dan bertemu dengan anggota keluarganya di rumah. Pasien merasa bosan berada di rumah sakit dan pasien menganggap bahwa penyakit kankernya sudah tidak dapat disembuhkan. Adegan kasus dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida dengan NIM 2023 1010 1007 dari kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan komunikasi dengan teknik konfrontasi. Assalamualaikum, selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nurul Farida yang bertugas pada shift pagi kali ini di jam 8 sampai 11 siang. Baik, apakah benar dengan adik Nadia Febrianti, nggih? Iya. Mohon izin untuk saya melihat pergelangan tangan agar lebih jelas. Baik, benar. Nah, biasanya adik Nadia Febrianti ini dipanggil dengan sebutan siapa, nggih? Nadia. Nadia. Baik. Baik, untuk adik Nadia, di sini saya akan melakukan yaitu pemberian obat secara oral yang sudah diresepkan oleh dokter, seperti itu. Untuk durasi waktunya kurang lebih 10-15 menit. Untuk tempatnya di sini saja di ruangan flamboyan. Sebelum melakukan tindakan, saya akan menjelaskan tindakan prosedur terlebih dahulu. Pemberian obat secara oral merupakan pemberian obat melalui rute oral atau mulut, yakni obat itu ditelan melalui mulut menuju ke lambung, seperti itu. Tujuannya di sini pemberian obat secara oral yaitu untuk menimbulkan efek sistemik atau efek lokal pada saluran pencernaan. Untuk kontraindikasi dari pemberian obat secara oral ini yaitu penurunan kesadaran salah satunya, kemudian mual dan juga muntah. Apakah adik Nadia memiliki riwayat alergi, nggih? Tidak, nggih. Kemudian apakah adik Nadia dapat meminum obat dalam bentuk tablet? Iya. Baik. Nah, jadi apakah adik memiliki pertanyaan sebelum saya melakukan tindakan pemberian obat secara oral? Tidak. Untuk Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menunggu di luar ruangan terlebih dahulu sembari saya melakukan tindakan pemberian obat secara oral. Kemudian jika tindakan telah selesai, saya
akan menginstruksikan Bapak dan Ibu untuk kembali ke dalam ruangan. Terima kasih ya. Apakah adik ingin berubah posisi menjadi duduk atau terbaring seperti ini? Duduk. Baik, adik saya bantu nggih. Adik Nadia, tindakan pemberian obat secara oral akan segera dimulai. Izinkan saya meminta waktunya kurang lebih 5 menit untuk menyiapkan obat terlebih dahulu nggih, Dek. Baik. Adik Nadia, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan obat metotresate sesuai dengan resep dokter. Untuk durasi waktunya kurang lebih 10-15 menit. Untuk prosedur tindakannya sudah saya jelaskan tadi di awal. Ya, apakah ada pertanyaan sebelum kita melakukan tindakan pemberian obat secara oral? Tidak. Apakah adik bersedia, nggih? Tidak. Kenapa, Dek? Karena saya tidak mau minum obat, saya sudah lama di sini. Saya ingin pulang. Saya ingin bermain dengan teman, bertemu dengan sanak saudara. Oh, adik tadi kan sudah bilang ya, ingin cepat pulang, ingin lekas sembuh, kemudian ingin bermain dengan teman, ingin makan makanan favorit langsung tanpa hambatan, ingin bertemu dengan sanak saudara. Nah, jadi jika adik Nadia ingin mewujudkan harapan adik tadi, keinginan adik harus tetap meminum obat secara teratur. Kemudian adik juga harus termotivasi dengan adanya keinginan adik minum obat secara teratur sesuai dengan resep dokter. Juga saya kan tadi sudah menjelaskan kepada adik Nadia, tujuannya di sini yaitu untuk menimbulkan efek pada kesembuhan adik Nadia. Dan adik Nadia lekas sembuh dan bisa bermain dengan teman di rumah. Jika adik sudah sembuh, apa sih keinginan adik Nadia? Saya ingin bermain dengan teman, ingin bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga lagi. Untuk mewujudkan keinginan adik, bahwa adik ingin sembuh, adik itu harus tetap optimis dan juga semangat. Adik jangan mudah menyerah, bahwa adik itu bisa sembuh seperti itu. Semangat dan juga optimis. Dan tidak lupa adik Nadia harus tetap minum obat secara teratur sesuai dengan resep dokter, seperti itu. Baik, Sus. Ingin minum obat. Baik adik Nadia, kalau adik Nadia sudah ingin meminum obat, saya minta waktunya untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kurang lebih 2-5 menit. Adik Nadia telah memberi saya waktu untuk mencuci tangan. Langsung saja pada kegiatannya, yaitu pemberian obat secara oral. Dia telah melakukan kegiatan pemberian obat secara oral seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan adik Nadia, nggih? Mendingan, Sus. Nah, jadi kesimpulannya, Dek, jika adik ingin lekas sembuh, ingin kembali pulang ke rumah dan juga bermain dengan teman, adik harus tetap optimis dalam melakukan kegiatan kesembuhan adik seperti itu. Adik jangan mudah menyerah dan tetap optimis serta berdoa kepada Tuhan agar adik diberikan kelancaran dan juga kemudahan serta kesembuhan seperti itu, Dek. Baik, untuk tindakan pemberian obat telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas kerjasamanya yang sangat kooperatif, Dek. Nah, saya akan kembali lagi di ruangan adik, yaitu ruangan flamboyan. Nanti pada shift siang, Dek, yaitu pada tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan kondisi adik Nadia sendiri. Untuk durasinya yaitu kurang lebih 10-15 menit. Kemudian apakah terdapat pertanyaan, Dek, sebelum saya mengakhiri tindakan? Tidak, Sus. Baik, jika tidak, saya doakan adik Nadia lekas sembuh dan juga dapat bermain serta bertemu dengan keluarga dan juga teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.